YouTube channel. Makasih untuk saran-sarannya di video sebelumnya. Jadi sesuai saran dan kritik kalian, aku akan bahas soal yang paketnya dicantumkan, soal aslinya aku cantumkan. Jadi aku akan bahas salah satu paket untuk UGM karena kebetulan aku punya beberapa paket di tahun-tahun 2018-2019 dan aku akan bahas di video kali ini. Karena soalnya jumlahnya ada 20 bahasa Indonesianya, jadi akan aku buat 2 video. Di video pertama untuk 10 soal pertama. Oke, kita simak pembahasan. Oke, ini dia pembahasan soal UGM paket 934 ya. Bagian TKDU untuk khusus bahasa Indonesianya saja. Nah, oke, ada iklan lewat dulu. Oke, jadi ini tampilan depan naskahnya. TKDU, tes kemampuan dasar umum. Di sini ada bahasa Indonesia, sub bidangnya dan kodenya 934 ya. Dan ini ada info untuk yang tahun ini 2021 pendaftaran online, ujiannya di beberapa tempat Yogyakarta dan Jakarta. Jadi kalian mungkin yang udah mau tes atau sudah tes, bahkan ini tanggal-tanggalnya udah gak asing lagi. Kita mulai ya. Ini dia nomor 1. Ini soalnya aku crop dari soal asli. Soal aslinya dari ada setiap teksnya itu ada petunjuk soalnya seperti biasa. Kita baca ya, ini petunjuk soal. Ini paragraf untuk nomor 21 sampai 24. Yang pertama kita akan bahas nomor 21. Ini soalnya dulu. Pertanyaannya adalah pemakaian huruf kapital. Ingat, huruf kapital yang salah terdapat dalam kalimat, artinya penggunaan huruf kapital yang salah. Fokus ke situ. Nah, silakan kalian lihat dulu, tentukan jawaban kalian apa. Di sini optionnya A sampai E itu berurutan kalimat 1 sampai 5. Jadi fokus ke huruf kapital saja. Oke, silahkan dicoba. Kalau kalian sudah dapat jawabannya, kita lihat pembahasannya. Jadi ini pembahasan yang aku buat. Aku tulis kalimatnya di setiap optionnya. Semua kata yang berhuruf yang menggunakan huruf kapital di sini sama aku dimerahin. Contohnya di sini ada nama agama, kemudian daerah, dan lain sebagainya. Jadi aku bahas ya. Yang A ada kalimatnya seperti ini. Masa kejayaan peradaban Hindu di tanah Jawa selalu identik dengan mahakarya kebudayaan Hindu, yaitu Candi Prambanan. Aku kasih kode betul atau checklist. Kenapa? Karena di sini nama agama tentu saja kapital. Tempat yang diikuti spesifikasi juga kapital. Tempatnya apa? Ada Candi Prambanan. Beda lagi kalau di kalimatnya hanya kata candi aja, C-nya kecil. Gitu ya. Karena dicarinya yang salah, berarti kodenya yang aku silang. Yang B aku kasih kode juga checklist. Di sini ada nama tempat yang diikuti spesifikasinya. Ada Candi Prambanan, ada nama agama juga Hindu, ada nama pemerintahan Mataram kuno. Jadi wajib kapital. Artinya jawabannya betul juga. Pindah ke C. Aku kasih tanda juga betul. Di sini hanya ada satu yang kapital, nama agama. Kok awal kalimat nggak usah aku bahas ya, karena setiap awal kalimat pasti kapital. Jadi bukan jawabannya. Pindah ke D. Di D ada peradaban Mataram Hindu, Candi Gebang, gitu kan? Kenapa seolah-olah kalau kalian lihat sekilas seperti betul, padahal di sini ada kata peradaban. Sorry, kalau langsung ke pertanyaan kedua. Peradaban. Di sini peradaban Mataram Hindu. Seharusnya peradabannya P-nya kecil. Kenapa? Karena yang jadi pemerintahannya hanya Mataram Hindu gitu. Dia soal analisis dan mengecoh ya. Jadi harus hati-hati. Di E aku kasih tanda betul juga. Karena nama tempat yang spesifik sama kayak yang lain. Ada Dusun Gebang, Kelurahan Wedo Martani, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Sleman. Jadi jawaban yang salah yang mana? Ada di D. Gitu ya. Pokoknya harus lebih teliti kalau soal analisis seperti ini. Kita lanjut ke nomor 22. Ini dia soal nomor 22. Pertanyaannya aku tulis karena udah ada coret-coretnya. Jadi nggak aku ambil dari yang asli. Aku tulis ulang. Dalam bacaan di atas masih teks yang sama. Terdapat penulisan kata yang tidak sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Langsung aja sih sebenarnya bisa langsung ke PG. Karena ini soal analisis tapi yang memudahkan kita. Karena penulis soal langsung nulis. Fokus katanya ada di option. Coba dilihat. Ada mahakarya, dianggap, satu-satunya, cikal bakal, kilometer. Silakan tentukan.
Menurut kalian, sepemahaman kalian dari A sampai E ada kata yang tidak sesuai nggak cara menulisnya? Mungkin harus ternyata dipisah atau ditulis serangkai dan lain sebagainya. Gampang ya, sepertinya kalau nomor 22. Kalau kalian udah punya jawaban, ini dia pembahasannya. Nomor 22. Di sini aku kasih beberapa kata ya yang kemungkinan ini jadinya berantakan ya, paragrafnya nggak rapi. Jadi gini, yang A betul mahakarya. Dia adalah salah satu contoh kata yang berupa gabungan kata. Seolah-olah dari dua kata padahal mereka harus nempel karena maknanya juga satu. Aku kasih contoh yang lain ya, takutnya nanti muncul di soal-soal selanjutnya atau bahkan mungkin di utul tahun ini. Dwi lingga, pokoknya yang pakai dwi itu wajib nempel nulisnya. Panca juga, purna, tuna-tunaan kayak tuna susila, tuna grahita dan lain sebagainya itu wajib nempel nulisnya. Pasca sarjana, pasca banjir, pasca apapun harus nempel. Pra juga sama, anti, antar, mala. Nah ini unik ya, kita sering dengarnya malpraktik padahal bakunya malah praktik gitu ya. Subbagian, sabta, nara, multi, dan ada beberapa kata lainnya. Tapi ini beberapa kata yang sering muncul. Jadi tolong dipahami bahwa kata-kata ini nulisnya harus serangkai. Begitu juga dengan mahakarya yang ada di option A. Lanjut ke B, dianggap. Perlu kalian pahami di sini harus tahu fungsinya apakah dia imbuhan atau kata depan. Kan dua-duanya punya aturan yang beda. Ternyata di ini kan gak menunjukkan tempat, tidak menunjukkan tujuan, maka dia adalah diimbuhan. Diimbuhan gak bisa berdiri sendiri, gak punya makna, makanya wajib dia nempel nulisnya, betul. Pindah ke C, ini kata ulang nih, udah jelas kata ulang mah pasti dipisah pakai tanda pisah. Artinya betul. Yang D nih, ini pengecohnya. Kan kita enaknya bacanya cikal bakal, kayak satu kata gitu. Padahal enggak, dia dua kata, meskipun maknanya satu. Ini disebutnya kata majemuk. Kemudian ada kilometer, aku kasih tanda silang karena dia jawabannya. Mungkin kalau anak-anak eksak pasti hafal banget kilometer tuh nulisnya disatuin karena satu kata. Meskipun kita sering taunya HG aja gitu kan ya singkatannya. Jadi jawabannya E ya. Next, nomor 23. Masih teks yang sama, pertanyaannya adalah pemakaian kata serapan yang salah terdapat dalam kalimat. Ingat, ini analisis yang menurut aku menjebak ya, karena kata serapannya kan nggak dimiringkan di teksnya, karena semua tulisannya miring gitu ya. Dan nggak digaris bawahi, nggak ditebalkan, otomatis kita dua kali berpikir. Satu, nyari kata serapannya apa aja. Dua, mikirin bener nggak nih nulisnya gitu. Ya silakan dicermati, tentukan jawaban kalian di soal nomor 3 ini. Dibaca, optionnya itu beda-beda, A sampai E itu 1 sampai 6, tapi 4-nya nggak dipakai. Berarti di 4 kemungkinan nggak ada kata serapan, kayak gitu. Coba ya, dicobain. Oke, kalau udah nentuin jawabannya kita bahas. Ada nggak jawaban yang betul? Jadi nggak aku kasih jawaban di sini, tapi aku kasih keterangan. Gini ya, jadi di A ada identik dan mahakarya, penulisannya betul. Kan pertanyaannya yang salah ya. Di B, kultural berhubungan dengan budaya, maknanya betul, sesuai konteks juga. Di kalimat 3 ada abad, nulisnya juga betul. Di 5 ada situs, nulisnya juga betul. Di 6 ada relief juga betul. Jadi aku kasih keterangannya gini. Jika dilihat dari penggunaan kata serapan, sudah sesuai konteks, berarti betul semua. Jika dilihat dari penulisan kata serapan, sudah sesuai KBBI, jadi betul semua. Jika tidak ada jawaban, tetapi ada pilihan, artinya kita harus jawab misal. Tetapi jika dilihat ada kata yang kurang tepat, maksudnya katanya itu nggak cocok ada di kalimat itu, seperti soal penulisan kalimat kilometer. Kita ngikut aja ke soal sebelumnya. Karena di sini kan ada kalimat nomor kilometer ada di mana nih? Ada ini ya. Jadinya kita jawab yang kilometer gitu. Ini nih di kalimat 5. Jadi bisa kita jawab D gitu ya. Meskipun bukan unsur serapannya. Unik sih soal kayak gini. Entah yang jadi salahnya itu memang masih kilometer, tapi kan di soal sebelumnya udah kita jawab. Gitu ya. Lanjut ya.
Nomor 24, pertanyaannya adalah pemakaian tanda baca koma. Fokus ke tanda baca koma yang tidak tepat. Artinya misalnya di soal ada kalimat yang nggak pakai tanda koma, menurut kamu harus pakai koma, patut dicurigai. Silakan tentukan jawaban kalian. Kalimat mana yang tanda baca komanya nggak tepat atau salah? Sudah ditentukan? Kalau udah, ini dia pembahasannya. Jadi nomor 24 kayak gini, aku kasih pembahasan pakai warna merah ya. Yang lainnya aku jelaskan satu-satu ya, karena terlalu panjang. Di A kita baca, ingat kalau kalian yang mau pembahasan khusus untuk tanda koma itu ada rumusnya ya. Jadi nggak cuman pelajaran eksak yang ada rumusnya, bahasa Indonesia juga punya rumus. Jadi rumus penulisan tanda koma. Jadi untuk mengingat aja, gampang mengingat. Yang A kan nggak ada komanya nih. Jadi kita baca hati-hati. Candi Prambanan pun sering dianggap orang awam sebagai satu-satunya saksi bisu sejarah kultural Hindu masa Mataram kuno. Pas kita baca juga enak. Pas kita lihat konjungsinya ada di, ternyata nggak ada konjungsi nih. Artinya udah aman. Dia betul, bukan jawabannya karena kita cari yang salah. Pindah ke B. Ada konjungsi padahal. Padahal koma. Betul nggak kalau padahal pakai koma? Betul ya. Dia itu konjungsi antar kalimat. Ingat kalau konjungsi antar kalimat harus pakai koma nempel setelah kata itu. Oleh karena itu, dengan demikian, kayak gitu-gitu ya. Jadi, itu pakai koma. Kita baca lagi. Kemegahan candi itu bukanlah bukti awal tumbuhnya budaya Hindu karena sudah ada sebuah candi yang telah berdiri sekitar 1 abad sebelumnya. Aman nih, betul. Pindah ke C. Arsitektur bangunan cikal bakal peradaban Mataram Hindu itu bernama Candi Gebang. Aman, betul, nggak perlu pakai konjungsi juga. Pindah ke D. Situs bersejarah tersebut berlokasi di Dusun Gebang, inget kayak kita bikin aja TTL, tempat tanggal lahir kalau ngisi form. Sukabumi, Jawa Barat, kayak gitu kan. Artinya komanya bener nih, misahin keterangan tempat yang berupa keterangan tambahan dalam kalimat. Artinya tinggal sisa yang E, tapi kita harus cek dulu yang E salahnya apa nih. Candi yang dibangun pada masa dinasti Sanjaya tersebut, juga memiliki dinding tanpa relief. Sekilas kayak betul kan? Sekilas juga ini cuman keterangan tambahan, tapi ingat di sini kita lihat candi yang dibangun pada masa dinasti Sanjaya dia sebagai subjek. Si juga ini predikat, artinya nggak bisa dipisah. Artinya koma di sini salah. Kalau yang dipisah itu cirinya dia keterangan tambahan atau perluasan kalimat atau adanya konjungsi yang menjadikan kalimat tersebut majemuk ya. Kalau mau pembahasan tambahan boleh ya untuk tanda koma dan kalimat majemuk, kalian komen aja. Lanjut ya, nomor 25. Ini dia pertanyaannya masih soal yang sama. Teksnya beda lagi sekarang. Petunjuk soalnya untuk nomor 25 sampai 29. Jadi tipe utus tahun 2019 kode 934 ini teksnya itu ada sekitar 4 untuk soal beranak nih ya. Jadi nggak ada yang soalnya berdiri sendiri kayak gitu. Jadi konteksnya ke kalimat semua. Ke teks semua gitu. Di nomor 25 pertanyaannya pilihan kata yang tidak tepat terdapat dalam kalimat kata loh ya. Artinya kan kita nggak tahu nih kata yang dimaksud. Kata serapan nggak mungkin udah ditanyain gitu kan. Mungkin kata yang lain, tapi ini luas, ini menjebak banget ya. Jadi kita cek ya di sini pilihan kata yang tidak tepat. Silakan tentukan jawaban dulu kalian. Kalau udah kita bahas. Ini nomor 25. Di 1, kalau kita baca, budidaya kopi bukan hal asing bagi warga Serdang di lereng tenggara Gunung Wilis. Aman ya, nggak ada kata yang mencurigakan penulisannya. Yang B, ada pemerintah kolonial Hindia Belanda ketika itu gencar mendorong budidaya kopi di Jawa, yang salah satunya kawasan lingkar Gunung Wilis. Aku kasih keterangan kata yang dipisah koma, nih ini yang aku maksud tadi ya. Yang tadi kan juganya nggak boleh pakai koma karena bukan keterangan tambahan. Kalau ini yangnya keterangan tambahan. Maksudnya gini. Pemerintah kolonial Hindia Belanda subjek ketika itu keterangan gencar mendorong predikat budidaya kopi di Jawa, budidaya kopinya objek, di Jawanya keterangan. Selesai kalimatnya. Tiba-tiba dikasih keterangan tambahan.
bahwa Jawanya yang salah satunya kawasan lingkar Gunung Wilis. Itu yang aku maksud keterangan tambahan. Maka wajib dipisah dengan koma. Karena dia cuman keterangan tambahan aja. Objeknya udah ada, subjeknya udah ada gitu. Jadi yang B betul juga. Pindah ke C. Yang C aman juga, kita baca nih kalimat 4. Para petani kopi tidak mengetahui teknik budidaya hingga pemasaran yang cemerlang. Aman nih katanya, penggunaan katanya. Di D, penggunaan kata terutama, aku kasih keterangan penggunaan kata terutama yang membuat kalimat bermakna ganda. Coba kalian baca. Di 5, hasil panen kopi robusta terutama hanya dapat dijual. Loh, terutama ini maksudnya robusta terutama namanya atau yang menjadi utama gitu kan, maknanya ganda kalau kalian baca nih ya. Hasil panen kopi robusta terutama hanya dapat dijual di pasar-pasar tradisional dengan harga rendah, yakni 18.000 sampai 22.000 per kilogram. Kalau curiga pindah dulu ke E ya, kalau belum pasti gitu, kalian masih ragu, pastikan di E. E itu kalimat 6. Dinas Pendidikan kemudian melakukan pelatihan budidaya kopi hulu hilir gitu. Aman nih penggunaan katanya. Oke, hulu hilir di sini aku kasih keterangan ya. Lupa aku cantumin. Hulu hilir itu yang maksudnya menyeluruh dari barat ke ini atau dari pusat ke ini. Pokoknya dia itu istilah ya. Nah, artinya ketemu nih jawabannya ada di D. Seharusnya nggak usah pakai kata terutama. Cukup hasil panen kopi robusta hanya dapat dijual di pasar-pasar tradisional gitu kan. Kalimatnya selesai, maknanya juga jelas. Oke, kita pindah ke nomor 26. Teks yang sama seperti barusan. Pertanyaannya bentukan kata yang tidak tepat terdapat dalam kalimat. Ingat, kalau bentukan kata berarti awalnya dia kata dasar. Kata dasar bisa jadi dikasih imbuhan atau dia itu menjadi kata majemuk gitu ya. Di sini optionnya 2, 3, 4, 6, 7. Jadi nggak ada 1 sama 5. Fokus ke sana. Silakan tentukan jawaban kalian. Coba dulu. Menurut kalian ada nggak bentukan kata yang menurut kalian nulisnya salah nih gitu. Oke, kita bahas ya. Nomor 26, bentukan kata yang tidak tepat. Aku kasih bahasannya agak panjang di sini. Di A, dia aman, aku baca kalimat 2. Pemerintah kolonial Hindia Belanda ketika itu gencar mendorong budidaya kopi di Jawa Tengah yang salah satunya kawasan lingkar Gunung Wilis. Gak ada kata yang bentukannya salah. Kalau kalian curiga dengan budidaya itu betul ya, dipisah. Kalaupun salah, gak mungkin salah di semua kalimat karena budidaya muncul di beberapa kalimat gitu ya logikanya. Kalaupun kalian cek di KBBI itu nulisnya betul. Pindah ke B, kalimat 3. Di Sendang sudah lazim warga berbudidaya. Kenapa berbudidaya yang disatuin? Karena kan pakai imbuhan ya. Berbudidaya robusta dan arabica cobra. Tetapi kurang serius karena mereka juga merupakan peternak sapi perah atau sapi pedaging dan berladang. Aman nih. Pindah ke C, kalimat 4. Para petani kopi tidak mengetahui teknik budidaya hingga pemasaran yang cemerlang. Aman banget, kalimatnya paling pendek. Pindah ke 6. Dinas Pertanian kemudian melakukan pelatihan budidaya kopi hulu hilir. Bener juga nih. Nah, di E kita cek kepastiannya. Pelatihan tersebut mulai dari pembibitan, penanaman. Nah, ingat kalau rincian harus ada namanya paralelisme atau sama. Kalau imbuhannya pe semua, me semua. Kesetaraan ya dalam kalimat rincian. Kalau kata dasar nggak perlu ya, nggak mungkin kan kata dasar sepatu, tas, ya itu kata tunggal gitu, nggak bisa dipaksain jadi sepatu, setas, kan nggak lucu ya. Oke, itu iklan dong. Lanjut, di sini ada perawatan, penanganan hama, pemetikan, pemrosesan. Nah, bacanya aja nggak enak kan. Nah, aku kasih keterangan. Ini unik. Kenapa? Sebetulnya dia keluar dari aturan yang ada. Aturannya kan gini ya. Ingat kan kalian kalau imbuhan me ditambah kata dasar berawalan kata SP, maka huruf awalnya luluh kecuali kata dasarnya yang berupa klaster atau konsonan rangkap. Aku kasih contoh. Yang luluh tuh kalau kata dasarnya kata SP ya. Tuliskan T. Nih, S sama P-nya kalian boleh cari sendiri ya. Me ditambah tulis menjadi menulis, bukan mentulis. Pe juga sama, bukan jadi pentulis tapi penulis. Kecuali klaster konsonan rangkap, jadi kata dasar yang konsonannya nempel ya. Konsonan sama konsonan, misalnya P sama R nih.
Kalau enggak T sama R, pokoknya konsonan rangkap. Nah, aku kasih contoh me sama proses. Dia nggak lulu, beda kan kecuali. Jadi tetap memproses. Untuk yang pe di sini pengecualian. Kalaupun kalian ngecek KBBI ada keterangannya ya, tapi bukan keterangan, maaf. Ditulisnya yang betulnya adalah memproses. Jadi justru luluh. Jadi ini pengecualian dari aturan yang ada. Mungkin salah satu pertimbangan Badan Bahasa adalah untuk memudahkan cara pembacaan. Karena kalau kayak begini kita bacanya nggak enak. Memprosesan kan nggak enak gitu ya. Karena kan namanya bahasa, kayak di bahasa Inggris aja ya, ada aturan tapi ada pengecualiannya juga. Di bahasa Indonesia juga sama. Jadi si pemproses ini ada pengecualiannya, P-nya luluh, jadi memproses. Kayak gitu ya. Jadi hati-hati dengan soal seperti ini. Jadi jawabannya apa? Jawabannya gitu. Lanjut ya. Nomor 27 masih teks yang sama. Pertanyaannya adalah antara kalimat 4 dan 5 dapat dipertegas dengan kata penghubung apa? Boleh kalau kalian mau agak lama, kalian pause dulu aja di bagian ini dan kalian tentukan jawaban kalian ya. Kalau udah dapet jawabannya, kita bahas ya. Ini dia. Jadi di 27 aku cantumkan kalimat 4 sama 5-nya aku ketik ulang. Kita lihat nih ya. Kalimat 4-nya, para petani kopi tidak mengetahui teknik budidaya hingga pemasaran yang cemerlang. Titik-titik, hasil panen kopi robusta hanya dapat dijual. Aku udah hilangin ya kata terutamanya karena tadi kan udah kita jawab bahwa kata terutamanya salah. Hasil panen kopi robusta hanya dapat dijual di pasar-pasar tradisional dengan harga rendah. Ingat? Lihat hubungan kedua kalimat ini apa? Ternyata hubungannya sebab akibat. Makanya kita bisa fokus konjungsi sebab akibat yang mana. Di sini ternyata cuma satu. Hanya ada akibatnya. Jawabannya akibatnya. Kalau kalian cek juga tepat. Aku baca ya. Dibaca ulang dan pakai konjungsinya. Para petani kopi tidak mengetahui teknik budidaya hingga pemasaran yang cemerlang. Akibatnya, hasil panen kopi robusta hanya dapat dijual di pasar-pasar tradisional dengan harga rendah. Akan tetapi nggak nyambung, pengecualian. Di samping itu pertambahan, sebaliknya pertentangan. Sementara itu juga pengecualian, jadi nggak cocok. Ternyata yang cocok cuma A. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 28. Ini menurut aku mudah. Pertanyaannya adalah padanan kata. Nama lainnya sinonim ya. Sinonim. Yang tepat untuk kata serapan teknik dalam kalimat 4. Teknik, misalnya teknik membuat donat, teknik membuat kue, teknik. Ingat aja kepadanan kalimatnya. Kalau kalian nggak paham teknik itu apa sih gitu. Ternyata yang paling tepat apa? Tentukan jawaban kalian. Ini dia jawabannya, pembahasannya. Jawabannya cara ya. Di KBBI maknanya kan banyak tuh muncul. Ada kepandaian, pengetahuan, dan cara. Gitu. Kita lanjut ya. Nomor 29. Masih teks yang sama, pertanyaannya adalah pemakaian kata tidak baku terdapat dalam kalimatnya 1, 3, 5, 6, 7. Tidak baku. Oke, ingat tidak baku ya. Silakan fokus ke kata-kata yang kalian curigai, penulisannya dari kata serapan atau kata-kata lainnya. Kalau udah punya jawaban, kita bahas. Ini dia pembahasannya. Dari awal kalian pasti curiga kan sama kata hulu hilir. Nah, tidak baku karena dia istilah. Jadi maknanya itu dari awal sampai akhir kayak gitu-gitu. Jadi ambigu kan? Kita bisa nyebutnya bahwa kopi budidaya kopi hulu hilir maksudnya nama kopinya tiba-tiba ganti jadi hulu hilir atau apa? Atau dari hulu ke hilir gitu kan? Harusnya ada penjelasan dalam kalimat supaya kita memahaminya secara makna sebenarnya, bukan konotasi. Ini kan istilah. Gitu. Nomor terakhir ya di video pertama ini, nomor 30. Pertanyaannya ini ya, nggak aku ketik ulang. Pertanyaannya isian yang tepat untuk bagian rumpang dalam bacaan di atas. Rumpangnya ada di mana? Ada di kalimat 2. Ingat kalau kayak gini kan enak, kalian tinggal pastikan kalimat 1 dan 3 ngomongin apa. Ini PG-nya. Ternyata kalimat 1 membicarakan tentang, ini paragraf baru ya. Jadi yang pertama, masih seringnya konflik sosial yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah terus meningkatkan jumlah pelopor perdamaian. Oh, tentang pemerintah sama pelopor perdamaian. Titik-titik, Kemensos menargetkan pertumbuhan relawan pelopor perdamaian. Ternyata sama-sama ngomongin pelopor perdamaian. Bisa jadi clue ya untuk menjawab soal ini.
Kalau udah dapet jawabannya, kita bahas. Pada kalimat 1, subjeknya konflik dan objeknya pelopor perdamaian. Aku kasih keterangan. Pada kalimat 3, subjeknya Kemensos dan objeknya relawan pelopor. Jadi di keduanya ada keterkaitan dengan pelopor perdamaian. Jawabannya aku kasih checklist di sini ada di B. Kenapa? Yang A, pembentukan pelopor perdamaian. Kok tiba-tiba ke pembentukan? Kan pelopor perdamaiannya udah istilahnya udah ada gitu kan, bukan tentang pembentukannya. Jadi yang A kurang tepat. Yang B jawabannya. Yang C kenapa kurang tepat? Belum membahas konflik. Karena tiba-tiba dia bilang konflik sosial dan bencana sosial harus diantisipasi oleh pemerintah. Loh kok jadi ke konflik sosialnya gitu kan? Konfliknya udah dibahas di kalimat 1. Di D tidak dikaitkan dengan relawan karena nggak sama sekali membahas tentang relawan perdamaian. Jadi nggak nyambung nanti ke kalimat 3. Yang E sama, nggak dikaitkan juga dengan relawan pelopor perdamaian. Gitu. Ini untuk nomor 10. Nah, gimana pembahasannya? Karena baru 10 soal, kita lanjut ya ke next video. Jadi kalian kalau yang mau sampai tuntas, tolong tonton video selanjutnya. Oke? Jangan lupa like sama subscribe dan kasih komen.